Cuplikan dari episode sebelumnya bahwa Inha mengetahui kisah keluarga Jae-myung. Jae-myung menanyakan pada Inha mengapa dia mengetahui kisahnya. Yang Jae-myung tahu kisah itu hanya keluarganya saja yang tahu. Kemudian Dalpo melompat dan mendorong Jae-myung sampai terjatuh. Ketika Dalpo menanyakan keadaan Inha, Jae-myung mencekik Dalpo. Dalpo memanggilnya kakak, namun Jae-myung tak mau. Dalpo memanggilnya dengan sebutan kakak. Dalpo kemudian mengaku bahwa dia adalah Ki Ha-myung, namun Jae-myung tak langsung percaya pada Dalpo. Kemudian Dalpo memberikan sekilas masa lalu mereka bahwa Jae-myung berjanji keadaan baik-baik saja. Namun Jae-myung tak kembali. Barulah Jae-myung tersadar bahwa Dalpo adalah Ki Ha-myung. Adegan dimulai di sebuah restoran. Jae-myung mentraktir Dalpo dan bertanya keadaannya. Dalpo bercerita panjang lebar tentang kisahnya dulu yang ditolong seorang kakek dari laut dan mengangkat Dalpo sebagai anak dan diberi nama Dalpo. Bumjo langsung menemui Inha yang sedang berada di Sungai Han. Bumjo menanyakan keadaan Inha. Inha mengatakan bahwa dia tidak apa-apa, namun Bumjo melihat ada memar di leher Inha. Bumjo khawatir dan ingin langsung menanyakannya pada Dalpo, dan Inha tidak memperbolehkan Bumjo bertanya pada Dalpo dan melupakan Jae-myung. Bumjo kesal karena sebelumnya dia sangat khawatir karena sikap Inha seperti tidak terjadi apa-apa. Di restoran, Dalpo meminta maaf karena tidak langsung mengaku waktu di taman kota bahwa dia adalah adiknya. Jae-myung menyuruh Dalpo agar tetap sebagai Dalpo. Dalpo bertanya mengapa dia tidak boleh mengungkap bahwa dia Ki Ha-myung. Alasan utama Jae-myung adalah karena Jae-myung telah membunuh seseorang. Dalpo menangis mendengarnya. Di kantor MSC, Inha melangkah masuk dan berpikir dia akan kena omelan dari para atasan karena para karyawan di MSC memberikan rumor jelek pada Inha. Iljo langsung memanggilnya, dan bukannya Iljo yang mengomel, malah Gongjo lah yang paling keras omelannya, dan menyuruh Inha tidak lagi menyerahkan laporannya pada Iljo melainkan padanya. Lalu Gongjo pergi ke toilet. Inha mengikutinya di perjalanan. Gongjo menyuruh Inha untuk beristirahat dan pulang. Di kantor YGN sedang mengadakan rapat dengan berbagai macam kasus. Yurai memaparkan kasus tentang kejanggalan kasus Jae-myung. Dalpo terkejut mendengarnya. Yurai mengangkat kasus kakaknya, kemudian Gyodong melimpahkan kasus itu pada Yurai. Selesai rapat, Dalpo mengejar dan protes pada Gyodong bahwa dia akan menyelesaikan kasus kakaknya sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Namun Gyodong menolaknya. Yurai yang melihat Dalpo berbicara dengan Gyodong curiga Dalpo akan mengambil kasusnya. Dalpo terus mendesak Gyodong sampai ke kantornya. Dalpo memberikan alasannya pada Gyodong bahwa Jae-myung telah membunuh seseorang dan akan menyerahkan Jae-myung ke polisi. Akhirnya Gyodong melimpahkan kasus Jae-myung pada Dalpo. Yurai yang kesal karena menganggap Dalpo mencuri kasusnya. Inha terus memikirkan keadaan Dalpo yang merusak hidupnya karena Chaok dan bertemu Yurai di warung. Kemudian mereka minum bersama. Dalpo pergi menemui Jae-myung di rumahnya dan menyuruh Jae-myung menyerahkan diri. Dalpo mengira semua ini salah Jae-myung karena dulu tidak menemani Dalpo dan ibunya. Namun Jae-myung mengatakan waktu itu dia menemui Chaok dan ingin meluruskan kesalahpahaman itu. Namun Chaok tak mengabaikannya. Akhirnya Dalpo pergi dan menganggap dirinya lah penyebab semua yang terjadi. Seandainya Dalpo pergi mencari kakaknya, maka semuanya tidak akan terjadi. Di warung, Inha dan Yurai saling curhat tentang ketidakadilan yang didapatnya. Setelah mereka terlalu banyak minum, akhirnya mereka teler. Yurai meninggalkan Inha sendiri di warung. Di perjalanan pulang, Bumjo yang melihat Inha yang sedang mabuk di warung berhenti untuk menghampirinya. Namun dia menelpon Dalpo untuk mengantarkan Inha ke rumahnya. Setelah Dalpo datang, Bumjo pergi meninggalkan mereka berdua di warung. Dalpo kemudian menggendongnya pulang. Sesampainya di rumah, Dalpeng mengantarkan Inha ke kamarnya, dan Dalpeng kembali mengingatkan pada Dalpo bahwa Inha satu-satunya harta miliknya. Dalpo menangis di kamarnya, kembali mengingat kakaknya. Di pagi hari, Inha terbangun dan melihat ayahnya sedang memarahinya karena Dalpo yang menggendongnya pulang. Inha kaget kalau Dalpo yang membawanya. Di saat makan, Inha ditanya punya masalah apa sampai mabuk seperti itu oleh Gomkwil. Inha mengelak, namun Dalpo mengatakan masalahnya pada kolega kantornya, sehingga membuat Inha mabuk. Setelah selesai makan, Inha mengingat kembali semalam dan terlintas ada ingatan yang hilang dari semalam. Inha bertanya pada Dalpo yang sedang berkemas mengenai percakapan semalam. Namun Dalpo mengatakan tidak ada percakapan semalam. Di kantor editor, Gyodong dan Gongjo membahas Jae-myung. Yurai yang mendengarnya mencuri dengar percakapan mereka.
Yurai berbagi informasi pada Dalpo bahwa besok Jae Myung ada wawancara lagi di MSC. Segera Dalpo meninggalkan Yurai, tiba-tiba Dalpo menerima SMS dari orang yang tak dikenal bahwa dia telah melihat Jae Myung membunuh Moon Duk-soo. Bergegas Dalpo menemui kakaknya. Setelah bertemu, Dalpo menanyakan tentang wawancara di MSC. Jae Myung menenangkan Dalpo karena Jae Myung sudah mempunyai rencana. Dalpo menolak kakaknya untuk wawancara dan mengatakan balas dendam keluarganya biar Dalpo yang urus. Jae Myung mempertanyakan balas dendamnya Dalpo, mengingat Jae Myung tahu bahwa Dalpo suka pada In-ha, anak dari Cha-ok. Jae Myung meninju Dalpo karena menghalanginya dan pergi meninggalkan Dalpo. In-ha terus kepikiran hal yang terjadi semalam dan kembali ke warung. Mungkin saja In-ha mengingat sesuatu. Akhirnya In-ha mengetahui kejadian semalam. Keresahan Dalpo dan kakaknya karena Dalpo terlalu mencintai In-ha, dan In-ha pun menangis. Bergegas In-ha menemui Dalpo dan membahas kejadian semalam. Dalpo mengelak tidak terjadi apa-apa semalam. Namun In-ha yang mengetahuinya dan memutuskan hubungannya dengan Dalpo agar Dalpo tak terbebani dengan In-ha dan mengembalikan kancing pemberian Dalpo, menandakan keseriusannya. Ketika hendak pergi, In-ha dihadang oleh Dalpo. Namun In-ha menciumnya. Dalpo pun membiarkannya pergi. Dalpo memberikan semua bukti tentang Jae Myung pada Gyodong dan akan mengungkap kebenaran. Jae Myung membeli hadiah untuk Dalpo sebagai rasa kasih sayangnya pada adiknya. Akhirnya besok paginya Dalpo bertemu dengan Jae Myung. Dalpo mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendam keluarganya dan dia telah melepaskan In-ha. Seluruh bukti sudah Dalpo serahkan pada atasannya dan pergi meninggalkan Jae Myung. Di perjalanan kembali, Dalpo ditelepon oleh informan yang melihat Jae Myung membunuh. Ternyata informan itu adalah Jae Myung sendiri dan melimpahkan balas dendam keluarganya pada Dalpo. Di kantor MSC bersiap wawancara antara Cha-ok dan Jae Myung. Di kantor YGN juga bersiap untuk mengungkap kebenaran dari Jae Myung. Dan film pun berakhir. Ditunggu next videonya. Yuk kita sama-sama salam annyeonghaseyo.